Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini tempat kita belajar dan berdiskusi tentang dunia psikologi, pendidik, dan pengembangan diri. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu psikologi kunci kesehatan mental. Apa hubungan filsafat dengan kesehatan mental dan bagaimana prinsip-prinsipnya bisa membantu kita menilai menjalankan hidup lebih baik. Yuk kita simak sampai selesai ya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu filsafat psikologi. Filsafat psikologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar konsep dan filosofi dari psikologi sebagai ilmu. Secara sederhana, filsafat psikologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pikiran-pikiran, kesadaran, perilaku, dan hubungan antara tubuh dan jiwa. Sebagai contoh, filsafat psikologi berusaha menjelaskan apa itu kesadaran. Apakah pikiran kita hanyalah hasil dari proses biologis di otak, ada sesuatu yang lebih mendalam seperti jiwa atau spiritualitas? Mengapa manusia memiliki emosi dan perilaku tentunya? Bagaimana faktor biologis, lingkungan, nilai-nilai moral membentuk cara kita bertindak? Dan bagaimana kita memahami kesehatan mental? Apakah gangguan mental sepenuhnya berasal dari ketidakseimbangan kimiawi di otak atau ada dimensi sosial dan eksistensi yang harus kita perhatikan? Baik, kita filsafat psikologi menjembatani pemikiran antara ilmu psikologi modern dan pertanyaan-pertanyaan besar yang telah ada sejak zaman filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Mereka mempertanyakan sifat jiwa manusia, kebahagiaan, dan cara hidup yang baik. Dalam konteks kesehatan mental, filsafat psikologi mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks, bukan sekedar kumpulan sistem biologis. Perspektif ini membantu kita memahami bahwa kesehatan mental melibatkan banyak dimensi seperti aspek emosional, sosial, moral, dan bahkan spiritual. Dengan demikian, filsafat psikologi memberikan landasan penting untuk memahami manusia secara menyeluruh dan menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam mendukung kesehatan mental itu sendiri. Ada 4 hubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama itu peran filsafat dalam memahami kesehatan mental. Yang kedua itu pendekatan holistik pada kesehatan mental. Yang ketiga, filsafat ilmu dalam kesehatan mental. Yang keempat, aplikasi filsafat psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita bahas tuntas. Mari kita satu persatu. Yang pertama kita akan bahas kupas habis terkait dengan peran filsafat dalam memahami kesehatan mental. Filsafat memberikan kerangka pemikiran yang membantu kita memahami aspek-aspek mendalam dari kesehatan mental. Melalui filsafat kita diajak untuk menunjang pertanyaan besar seperti apa itu hidup yang baik. Yang kedua, bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan? Apakah penderitaan mental adalah bagian alami dari eksistensi manusia? Nah, kita membahas filsafat psikologi membantu kita melihat kesehatan mental sebagai sesuatu yang melampaui sekedar kondisi biologis. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh cara kita memberikan makna pada kehidupan, hubungan sosial,
dan bagaimana kita mau menghadapi tantangan eksistensial seperti kematian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan holistik pada kesehatan mental. Dalam psikologi modern, kesehatan mental sering didefinisikan melalui diagnosis klinis atau gangguan spesifik seperti depresi dan kecemasan. Namun, filsafat psikologi menekankan pendekatan yang lebih holistik, misalnya eksistensialisme. Aliran ini yang dipelopori oleh tokoh seperti Viktor Frankl dan Lenin Polsred melihat bahwa kesehatan mental terkait dengan kemampuan seseorang menemukan makna dalam kehidupannya. Bahkan dalam penderitaan manusia memiliki kebebasan untuk memilih sikap terhadap apa yang dialami. Selanjutnya humanisme, ini teorinya Carl Roger dan Abraham Maslow menekankan pentingnya aktualisasi diri dan pencapaian potensi penuh sebagai jalan menuju kesehatan mental. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan hanya tentang bebas dari gangguan, tetapi juga tentang bagaimana seorang menjalani hidup dengan makna, tujuan, dan hubungan yang mendalam. Selanjutnya yang ketiga kita akan bahas terkait dengan filsafat timur dalam kesehatan mental. Selain filsafat barat, filsafat timur seperti Buddhisme dan Stoicisme juga memberikan kontribusi besar dalam memahami kesehatan mental. Buddhisme mengajarkan konsep mindfulness, kesadaran penuh, dan pentingnya melepaskan diri dari keterikatan yang menjadi sumber penderitaan. Latihan meditasi adalah salah satu metode yang diadopsi secara luas untuk mendukung kesehatan mental. Stoicisme, filosofi ini menekankan pada kontrol terhadap apa yang dapat dikendalikan dan penerimaan terhadap apa yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini sangat relevan untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir itu aplikasi filsafat psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat psikologi bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara praktis. Yang pertama itu melatih mindfulness dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi. Kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Refleksi diri, menggunakan waktu untuk merenungkan nilai-nilai hidup dan apa yang benar-benar penting. Selanjutnya menerima ketidakmampuan, mengadopsi prinsip Stoin untuk menerima hal-hal di luar kendali sehingga kita dapat terbebani oleh tekanan yang tidak perlu. Baik, setelah kita mendengarkan teori-teori di atas, dapat kita simpulkan filsafat psikologi membantu kita memahami bahwa kesehatan mental bukan hanya tentang menghilangkan gangguan, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara pikiran, tubuh, jiwa. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mendukung diri sendiri dan orang lain dalam menjalani hidup yang lebih bermakna dan harmonis. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana praktek-praktek filsafat seperti mindfulness dan refleksi diri dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan mental. Jangan lupalah untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.